Halo teman-teman, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Ini adalah tanaman cabai kami yang hampir berumur 2 tahun. Saya tanam di polybag yang akarnya sudah tembus ke tanah dan masih berbuah hingga sekarang. Cabai ini pun sudah pernah terserang patek atau antraknosa, tetapi masih bisa pulih dan tetap berbuah. Di daerah saya, ketika musim berkabut dengan kelembapan tinggi, cabai dan tanaman lainnya mudah sekali terserang berbagai jenis penyakit seperti patek, kutu daun, dan serangga lainnya. Ketika mulai masuk musim kemarau dan udara menjadi kering, biasanya tanaman cabai akan menjadi baik, pembusukan batang, dan buah berkurang. Masa kering inilah saya berusaha untuk mempertahankan tanaman cabai yang saya miliki agar tidak mati dan dapat tunas kembali. Sebagai tanaman dapur hidup, tentu saya tidak mementingkan produktivitas yang tinggi seperti petani cabai. Selama masih ada buah dan tidak mati, ya, tetap saya pelihara. Kalau sudah mati dan tidak bisa diselamatkan, saya akan ganti dengan tanaman cabai baru. Sederhana saja, karena ini untuk kebutuhan skala rumah tangga. Tanaman cabai ini sudah sering kami panen dan divideokan menjadi andalan saya sehingga tidak pernah beli cabai. Benar-benar hanya dengan beberapa tanaman cabai di kebun mini atau dapur hidup kita, seluruh kebutuhan cabai dapat terpenuhi untuk masak sehari-hari. Jika butuh cabai yang masih hijau untuk lalapan, atau dimakan bersama gorengan, tinggal petik yang hijau. Atau untuk masak bisa petik yang merah, senang sekali tinggal petik. Oh iya, teman-teman, jangan meletakkan tanaman cabai di tempat teduh, karena cabai sangat menyukai sinar matahari, tempat yang terlalu teduh, dan dinaungi akan menyebabkan tanaman cabai mudah terserang penyakit. Ini ada juga cabai besar teman-teman, saya tanam di polybag juga. Hanya ada beberapa buahnya yang sudah merah. Saya ingin sekali menanam cabai jenis ini beberapa pohon lagi, agar bisa panen lebih banyak dan kontinu. Ini tanaman cabai saya yang ditanam langsung di bedengan. Umurnya sama, hampir 2 tahun. Kondisinya masih sedang terserang patek atau antraknosa. Dapat dilihat dari daunnya yang jarang, buahnya yang mengering seperti dijemur, padahal belum tua. Buah, batang, dan daun cabai yang mengering ini biasanya saya pangkas dan dibuang. Untuk perawatannya teman-teman dapat menyemprotkan fungisida dan insektisida 1 kali dalam seminggu. Dapat menggunakan jenis organik ataupun non-organik, tergantung bagi kita masing-masing mana yang lebih mudah. Ini contoh buah cabai yang terserang patek atau antraknosa, buahnya mengering seperti dijemur. Saya juga menanam beberapa sayuran di polybag pada kebun mini ini. Ada bunga kol, kacang panjang, dan lainnya. Musim panas dan kering begini,
Tanaman sayuran mudah sekali menjadi layu, apalagi sayuran yang masih kecil dan baru saja dipindah tanamkan. Seperti sayur pakcoy ini yang masih sangat kecil, sangat rentan dengan panas matahari di musim kering seperti sekarang ini. Saya menyiraminya 2 kali sehari pagi dan sore agar tidak layu. Sekarang saya memetik sayur pakcoy yang sudah cukup tua dan ditanam di polybag. Walau sayur tua, sayur jenis pakcoy ini masih sangat enak dimakan baik dari segi rasa maupun dari serat batangnya. Saya memetik beberapa saja untuk dimasak nanti. Inilah enaknya punya dapur hidup, bisa dapat sayur tidak perlu belanja ke pasar. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung kami. Semoga kalian diberikan rejeki yang melimpah dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo menanam. Nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa.